Halo, selamat pagi semuanya. Hai, kita mulai kelas kita hari ini ya. Sebentar. Boleh dinyalain kameranya yuk. Nah, pada coba absen dulu. Berarti siapa yang belum join ya? Hmm, berarti siapa yang belum join ya? Selamat pagi. Isan belum ya? Isan belum. Rafael juga belum. Kaisan Wilis Prabaswara udah belum juga. Maria Regine belum juga ya. Oh, ini Kaisan baru join. Halo Kaisan, selamat pagi. Maria belum, Mikey Damara Utoyo, Mikey belum, Miki, Ramania udah, Syahmina Gazia, udah Gazia, Yusuf belum. Oke, kita akan mulai saja untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat pagi semuanya. Halo Ramania, Gazia, sama Kaisa. Dinyalain kameranya yuk. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam kelas AI ya atau Artificial Intelligence. Semuanya udah sarapan? Udah, Udah ya. Sarapan sama apa tadi? spaghetti. Sama apa? Belum, oh, oke. Kalau misalnya ada yang belum, boleh diambil cemilannya ya. Sambil di kelas, boleh banget sambil makan. Ya, jadi nanti biar nggak terlalu lapar dan tetap fokus. Belum kah? Sudah. Spaghetti. Oh, Kaisan sama spaghetti. Romania sama apa nih? Oke, sambil nunggu, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Kita belajar tentang video ya. Gimana caranya membuat sebuah video editor. Dan hari ini kita akan melanjutkan teknik prompting lanjutan. Gitu. Nah, untuk kelas hari ini tutorial nanti sama Kak Daud ya, seperti yang sudah diinfokan di grup. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Oke? Nah, itu aja untuk perkenalannya. Jadi untuk kelas kita hari ini kita mulai dulu. Kak Daud share screen terlebih dahulu ya. Hai Maria, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teknik prompting lanjutan. Ada yang tahu apa itu?
Nah, jadi kita hari ini akan belajar gimana caranya membuat prompting yang lebih pas gitu. Dimana kita akan membuat prompting lanjutan berarti menggunakan yang namanya ChatGPT. Nah, tiga komponen dasar jaringan saraf itu dia punya datanya dulu. Jadi apa ChatGPT itu nggak sembarangan menjawab kalau nggak ada sumbernya. Nah, jadi nanti ChatGPT punya datasetnya, nanti dia ngetrain algoritmnya, alias nanti dia belajar dulu lah ya. Istilahnya kalau kalian mau ujian kan berarti kalian harus belajar dulu, baru nanti kita bisa ngelakuin prediction ya. Nah, nanti kita akan coba membuat ya macam-macam promptingnya juga menggunakan yang namanya ChatGPT. Mengapa ChatGPT memiliki fungsi untuk membuat obrolan baru? Karena nanti kita bisa gampang nih ya untuk ngebikin pisah-pisahin teksnya gitu. Oke? Nah, nanti kita akan coba belajar gimana jaringan saraf bekerja dengan prompt, pelajari metode meningkatkan prompt, sama bandingkan berbagai jenis jaringan saraf gitu ya. Nah, prompting lanjutan itu umumnya dia meminta, lalu nanti kita akan mendapatkan sebuah jawaban. Contoh, tentukan apakah ulasan tersebut bersifat positif, netral, atau negatif. Ya, secara keseluruhan cukup baik. Nah, nanti jawabannya adalah netral. Jadi kadang mungkin kita nggak suka ya dengan jawabannya. Nah, jadi kita perlu kasih lebih spesifik. Namun terkadang kita mungkin nggak dapat yang kita inginkan gitu. Jadi kita perlu sajikan tahun-tahun pemerintahan dalam format teks yang indah. Nah, nanti dia akan 1491 hingga 1547 gitu ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan salah satu contoh prompt dengan teknik one shot. Jadi nggak perlu beberapa kali ya kita nge-promptingnya. Pertama kita minta dulu, hai saya perlu membuat daftar tanggal untuk ke kompendium sejarah saya yang benar gitu. Nah, nanti contohnya seperti ini, lalu permintaannya masa pemerintahan Henry. Nah, nanti permintaan ntar Ratu Victoria dari tahun 1837 hingga 1901. Nah, berarti nanti dia akan menjawab seperti ini, gitu. Ya, kita ngasih detail yang lebih lengkap. Contohnya, yang lain, jelaskan geografi. Ya, sebuah contoh akan menyusul. Nanti contohnya kita kasihin dia, jawabannya nanti seperti ini. Nah, nanti kita minta ya, permintaannya itu apa, gitu. Jadi pertama kita bikin dulu template jawabannya. Nah, nanti dia akan mendapatkan jawaban sesuai dengan template yang kita berikan. Oke? Nah, ini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Bagian berikutnya adalah mengenai perbandingan jaringan syaraf. Nah, jadi jaringan syaraf itu ada beberapa, contohnya ada DeepSeek, ada ChatGPT. Nah, nanti bisa menggunakan yang namanya zero shot prompt atau one shot prompt. Itu tergantung sama ke spesifikan prompting yang kalian minta, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba membuat minta ke ChatGPT ya untuk menjawab pertanyaan sama ke DeepSeek juga. Nah, nanti kita tinggal bandingin gitu ya. Ulangi promnya, tapi pakai prom yang sama ya, supaya nanti kita bisa bandingkan hasilnya seperti apa. Oke? Nah, misalnya kalau one shot nggak berfungsi gimana Kak? Ya udah berarti pakai few shot. Ya, few shot itu bisa kalian pakai beberapa kali. Misalnya promnya, hai saya ingin cepat belajar mengenai kapan ibu saya sedang tidak senang. Berikut contohnya. Nah, nanti contohnya kamu belum mencuci piring lagi. Penilaian ibu sedang tidak senang. Nah, pesan dari ibu sekarang kapan kamu akan menelpon nenek? Nah, nanti evaluasinya nggak ada nih untuk data dianalisis. Jadi kita perlu kasih lebih detail lagi contoh-contoh yang lain ya. Jadi nanti kamu kasih pesannya apa yang lain ya. Nanti setelah pesan itu udah banyak, ChatGPT-nya tahu, oh mengapa kamar dalam keadaan berantakan saat saya pulang. Nah ini berarti ibunya nggak senang gitu ya. Jadi bisa beberapa view shot juga. Oke? Nah view shot ini kadang kita sebut sebagai fine tuning. Fine tuning adalah proses untuk menyesuaikan eh, apa hasil yang ingin kita dapetin gitu. Nah, itu kita sebut sebagai COT atau chain of thought di mana nanti kalian bisa mendapatkan beberapa prompting juga ya untuk dapetin hasil yang kalian mau. Oke? Gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar beberapa prompting di ChatGPT dan juga membandingkannya dengan jaringan saraf yang lain. Ada pertanyaan dulu? Sebelumnya saya sudah belajar, jadinya nggak udah ngerti. Ah, oke, sip.
Ya udah nggak apa. Nanti kita kan ada latihan yang baru ya. Oh, oh ini yang minggu lalu ya sebenarnya, ya? Yang tadi ya? Iya, Iya, waduh. Yang minggu ini sebenarnya, kau bukannya sekarang yang ke-20 ya? Betul, betul. Aduh, kenapa tidak ada yang bilang? Kalau udah jelasin lagi. Sama sih sebenarnya yang hari ini ya. Kita akan coba menggunakan beberapa jaringan saraf juga ya untuk yang hari ini. Padahal tadi langsung potong, guys. Tadi kalau salah lagi liatnya. Gak apa, gak apa. Ini sama aja sih. Jadi untuk yang hari ini kita lebih ke tingkat lanjutnya. Jadi ngelanjutin dari yang sebelumnya ya, yaitu teknik prompting lanjutan gitu. Dimana yang prompting lanjutan ini kalian akan lebih spesifik untuk memilih teknik promptingnya ya. Jadi kita akan membaca beberapa latihan soalnya ya untuk menentukan kompleksitas tugasnya. Oke? Pakai one oke. shot sama few shot juga ya. Mm-mm. Nah, jadi untuk yang menggunakan namanya prompting itu kita perlu role prompting ya. Misalnya kalian pengen jawabannya itu sesuai dengan guru biologi, ya udah kasih tahu gitu. Oh, tolong dong jelaskan secara kerja tungku listrik, tapi kita kasih dulu role-nya dia itu sebagai apa. Gitu. Misalnya kalian pengen tahu cara memasak, ya udah kasih tahu kamu pura-pura jadi seorang chef terkenal, ya. Gitu. Jadi dikasih role-nya di awal. Itu bisa juga, ya. Nah, karena dengan role tersebut, jadi ChatGPT tahu, oh, misalnya kalau kalian nanya tentang lampu, ya, kalau pertanyaannya untuk guru biologi sama guru fisika, jawabannya pasti jelas berbeda. Oke? Gitu ya. Jadi kita kasih role, kemudian nanti kita juga memberikan beberapa tambahan untuk promptingnya kita menggunakan template yang sudah ada. Ya, ada pertanyaan dulu semua? Tidak, Ya, Kaisan? tidak. Ada? Enggak, Kak. Oh, nggak ada, Kak. Siap. Ya udah, kalau nggak ada, kita akan coba membuat ya peningkatan prompt yang lebih berkualitas lagi untuk hari ini ya. Sip, kalau nggak ada, kita akan langsung mulai saja untuk ngerjain latihannya ya. Jadi menurut kalian lebih baik yang one shot atau yang few shot? Tergantung kita butuhnya yang mana. Hmm, tergantung gimana maksudnya. Kan kalau view shot kan lebih ke kata-kata. Kalau one shot itu yang spesifik tapi nggak terlalu spesifik spesifik banget gitu. Betul ya, ya. Jadi betul kalau misalnya ini tergantung sama kalian kalau dapetin jawabannya yang kurang memuaskan berarti pakai yang few shot ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian pengen jalanin sekali aja kak, ya udah berarti one shot. Tapi jadi ada timba apa? Ada yang perlu dikorbankan ya. Kalian harus ngetik promptnya lebih panjang lagi. Karena nanti ChatGPT-nya perlu tahu kalian pengen hasilnya seperti apa. Oke? Kayak gitu ya. Nah, nanti kalian klik nomor 19. Sorry. Kita buka yang nomor 20 ya. Dibuka yang nomor 20 penerapan teknik prompting tingkat lanjutan. Ini udah bisa kalian klik ya. Itu baru kode open. Dan nanti ke nomor panduannya dulu dibaca silakan. Halo Isan, selamat pagi. Nah, nanti dibaca dulu ya. Ini, aduh, loading banget. Nah, nanti kalian baca dulu panduannya, ya.
Setelah kalian baca, klik kembali, lalu ke nomor satu ya. Oke, biasanya share screen nggak buat ngerjain latihannya? Share screens. Share screen ya, oke sip. Kalau share screen boleh langsung dikerjain aja latihannya, dibuka yang nomor 20. Silakan diklik link yang ada di chat Zoom, lalu share screen ya. Yuk, share screen yuk. Buka nomor 20 ya. Nomor 20 ya. Kaisan kok udah kerjain? Iya, waktu itu saya pernah ke 20, habis itu kan pindah ke sini jadinya. Oh, jadi ulang lagi dari awal. Ya, Oke. Sip. Yang lain udah? Nih, kalau gitu Kak Daud yang share screen aja ya. Ini ternyata nggak ada yang share screen. eh Cuma Kaisan doang nih ya. Kalian berarti yang nomor satu kita bahas ya. Tugasnya sederhana dan jaringan saraf sudah memiliki pengetahuan. Berarti apa tuh? Teknik apa? nggak kelihatan, Kak. Teknik apa? Tugasnya sederhana dan jaringan saraf sudah memiliki pengetahuan yang diperlukan. Berarti dia adalah Zero. zero. Yes, betul. Zero shot ya, Shot. Rafael. Pintar. Nah, penting untuk menetapkan format jawaban yang lebih spesifik, tetapi Anda tidak melakukan lebih dari satu contoh. Nah, One, berarti berapa? Apa one teknik apa? shot. One One shot. shot. Betul. Jaringan saraf tiruan memerlukan pelatihan pada berbagai contoh untuk memahami pola. Few shot. Few shot, betul. Ya, atau kita jawab dalam bahasa Indonesia ya, beberapa contoh. Kemudian yang berikutnya ini adalah tugas kompleks yang memerlukan perhitungan atau refleksi langkah demi langkah. Chain of thought. Chain of thought. Nah, ya kayak gini ya, Kak. Eh, oh, few shots. Nah, few shot ya. Di sini beberapa contoh. Sip. Ini yang nomor satu ya, boleh langsung dijawab dulu. Sudah nomor satu semua? Kalau sudah kita ke nomor dua. Nah, nomor dua seperti apa? Menghasilkan jawaban yang terlalu umum. Berarti
Sudah. Nah, menghasilkan jawaban yang terlalu umum apa? Tambahkan contoh-contoh view shot. Ya, tambahkan contoh-contoh view shot ya. Terus tidak melakukan perhitungan matematika. Gunakan teknik chain of thought. Teknik chain of thought, memberikan jawaban dalam format yang tidak sesuai. Tambahkan instruksi untuk format yang diinginkan. Betul, mengabaikan sebagian dari permintaan berarti dia ubah prompt dengan memperjelas detail penting. Ya, pintar. Thank you Rafael ya. Good job. Ini yang nomor dua. Well play. Kenapa? Enggak. Oke. Sudah nomor dua. Kalau sudah kita lanjut ke praktek berikutnya. Sip. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut, salin dokumen dan gunakan ChatGPT. Nah, memilih teknik prompting. Gunakan AI untuk memecahkan teka-teki. Saya memilih mengukirkan sebuah angka. Jika kamu mengalihkan angka itu dengan 3 lalu menambahkan 6 hasilnya adalah 21. Angka berapakah ini? Teknik yang dipilih apa? Lalu jawaban ChatGPT-nya apa? Ya. Ini ada beberapa tugas ya, ada sampai 5. Kita tinggal klik tombol file, ya, lalu make a copy ya. Eh, waduh, kode working offline. Klik tombol file, lalu make a copy, dan make a copy lagi ya. Nah, tugas satu kita menggunakan AI ya untuk memecahkan teka-teki. Jadi kita tinggal menggunakan dia untuk menyelesaikan menggunakan ChatGPT ya. Nah, catat hasilnya di dalam file yang sudah disalin. Tautan ke file harus dilampirkan pada tugas ini. Ini nanti kalian akan pakai beberapa ya, semuanya sama linknya. Kita tinggal copy dan paste aja. Oke? Nah, berarti caranya seperti apa? Kita akan menggunakan AI untuk memecahkan teka-teki. Kalian bisa langsung buka ChatGPT-nya. ChatGPT-nya ada di yang dokumen tadi juga ya. Kalian klik aja. Jadi nggak usah diketik. Nah, menurut kalian memilih teknik prompting, dia tekniknya apa yang gunakan AI untuk memecahkan teka-teki. Ini teknik promptingnya apa? Chain of thought Chain of thought. Kenapa? karena harus berpikir dengan matematika. Karena harus berpikir dengan matematika. Pintar. Ya, kalau yang namanya chain of thought, dia pokoknya ada urutan langkah-langkah sistematis. Jadi
dia ada angkanya secara matematika perlu dikerjain gitu ya. Jadi kita pakai yang namanya chat of thought. Nanti kalian tinggal bikin aja teknik promptingnya. Lalu kita bikin di paste aja ya. Tuh, saya memikirkan, lalu kita tinggal enter. Nah, angkanya 5 penjelasan singkat misalkan angkanya X, maka dia dapat nilainya adalah 5. Ini kalian copy ya, dan kalian paste ya di sini. Yang promptnya di sini adalah chain of thought. Kalian ketik ya. Oke? Yang nomor satu. Gampang ya. Ya. Sudah? Kalau sudah nanti langsung lanjutin ke nomor 2 ya. Nah, bentar, Kadot izin kamar mandi dulu ya. Baik. Aduh, sama Daud lagi. Apa?
Sudah ya, kita lanjutin ke yang berikutnya. Lo kamu baru tahu ini kita ngapain gitu tuh. Udah belum? Iya, nomor 20 Miki. Dibuka nomor 20 Miki ya. Nah, asisten robot. Sekarang kita lanjutin lagi. Nanti Miki nomor 20 ya. Yang nomor satu ada eh menentukan teknik-teknik prompting. Nomor 2 nanti kita pilih memasang-masangkan. Dan nanti yang nomor 3 itu adalah menjawab jenis-jenis teknik prompting. Ya. Nah, tugas 2. Anda sedang mengembangkan sistem dialog untuk asisten robot yang dirancang membantu orang tua. Asisten harus sopan dan ramah, tetapi tidak terlalu formal. Tugas Anda adalah latih AI untuk berkomunikasi dengan gaya yang tepat. Contoh satu, pengguna bagaimana cara menyalakan TV? Tentu saja tekan tombol daya pada remote, lalu pilih saluran yang diinginkan. Terus yang kedua, saya lupa meletakkan kacamata, robotnya jangan ngasih tahu ya, jangan khawatir. Terus ada contoh tiga. Nah, ini ada tiga contoh nih. Berarti teknik prompting yang dipilih Shot. apa? Screenshot View shot. Ya, karena apa? karena mengatur kata-kata. Betul. Promptnya berarti kita tinggal bikin aja. Ya sebenarnya contoh kalian pakai ini pun boleh ya, prompt. Nggak usah dibikin ulang ya. Kalian pakai ini aja lah, nggak apa. Nah, langsung kalian bikin. Nah, misal kita, oh ini mungkin ya. Jadi kan kalian udah tahu nih asisten robotnya. Kemudian nanti kita tinggal kasih promptnya nih. Berarti kalau misalnya udah kita kasih pelajaran gitu ya. Misalnya kita kasih contoh promptnya. Kak, Kak, Ya. kan ini kan Kaisan pernah ada kerjain. Kan belum Mm-mm. selesai tuh. Nah, Kaisan mau buka linknya dari Algonova. Tapi habis itu Mm-mm. nggak bisa diedit jadinya. Oh, kok gitu? Coba mana share screen. Bentar. Nih, kan dari sini kan Kaisan udah kerjain. Yang keenam Hmm. kan belum. Hmm. Kaisan pakai yang di sini. Kamu Ah, harus login dulu. Coba klik loginnya. gini. Nah, sip. Waduh, bentar. Enggak sama mas saya dulu. Atau buka Google Chrome juga boleh. Kalau misalnya ini kamu bukanya pakai Edge, kayaknya di Google Chrome udah login deh. Nah gitu ya, coba login dulu. Itu harus login ya. Nah udah, Kita harus lagi. kemudian, oke. Nah kemudian nanti kalian tinggal bikin, berarti ini di copy aja nih untuk jawaban dari chat GPT-nya ya. Hmm. Nah nanti promnya berarti kalian tinggal ketik aja sama seperti di soal gitu. Mama, Ya, ini yang nomor 2 ya. Bisa mama, semuanya? apa password mama? Bisa ya? Ada coba cek dulu, udah pada ngerjain belum? Oke, lagi ngerjain semuanya ya. Nah, kalian tinggal copy-copyin aja berarti guys. Tugas 3, coba. Anda sedang mengembangkan sistem untuk menganalisis komentar di media sosial. Masalahnya adalah tidak semua komentar dapat diartikan secara harfiah. Terkadang pengguna menulis komentar secara sarkastik. Tugas Anda adalah buatlah prompt yang membantu jaringan saraf membedakan antara komentar yang sarkastik dan yang tulus. Nah, ini berarti apa? Teknik promptnya apa kalau ini?
Pengenalan sarkasme. One shot bisa nggak kalau ini? One shot bisa ya. Kalian tinggal ketik aja one shot. Lalu kalian tinggal copy aja di sini dan kasih tahu ke ChatGPT. Teknik from one shot. Nah, lalu kalian paste ya. Nah, contohnya kayak gimana? Ini kalian tinggal copy aja nih ya. Input sama outputnya. Lalu kalian paste ke jawaban ChatGPT. Promnya berarti ini ya yang inputnya nih. Hmm, apa? Yuk, bisa sampai nomor 3. Yang sudah bisa ketik angka 1 di chat Zoom ya, coba. Nomor 3 Kak. Ya, nomor Eh, 3. Udah, tugas 3 ini. hmm. Ketik angka 1 di chat Zoom yuk. Coba biar Kado cek udah pada selesai belum. Kayak Kaisan, Maria, Isan udah ya. Yang lain gimana? Bisa nggak? Miki, Rafael, Ramania, Gazia, Maria. Udah di tugas 4. Maria udah ya. Rafael apa? Oke, kalau sudah kita lanjut ya ke nomor 4 aja. Membuat rencana harian yang sempurna. Anda sedang mengembangkan asisten pintar yang membuat rencana harian untuk berbagai orang.